Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggreni dari Prodi PGSD kelas 1F. NIM saya 2101411208. Di sini saya akan menjelaskan pandangan saya terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di berbagai wilayah di Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar Rapat Pemuda pada tahun 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Serta bahasa Indonesia terus berkembang sejak penggunaan ejaan Van Ophusen sebagai ejaan yang disempurnakan atau seringkali kita dengar dengan EYD. Di zaman serba berteknologi seperti sekarang ini, penggunaan bahasa yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan memang dirasa kurang. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat pemakai bahasa. Kesalahan bahasa secara lisan dapat terjadi karena masyarakat pemakai bahasa mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya. Mencampur adukan pemakaian bahasa dalam situasi formal dan non-formal, adanya kontak bahasa Indonesia dengan bahasa asing maupun bahasa daerah masing-masing. Biasanya hal itu terjadi karena pemakai bahasa mulai belajar bahasa pertama, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar paling utama dibanding bahasa daerah yang sering kita gunakan sehari-hari. Bersikap budaya dan berbahasa Indonesia dalam hidup dan kehidupan, pergaulan maupun aktivitas sehari-hari sangat perlu dilakukan, baik dalam lingkungan kerja, dalam masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Seiring dengan kemajuan komunikasi saat ini, dapat diperkirakan hampir tak ada bahasa daerah yang luput dari perpaduan bahasa Indonesia. Namun sebaliknya, pula bahasa Indonesia telah dipengaruhi atau diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah selain bahasa asing tentunya. Sumbangan bahasa daerah atau bahasa asing demikian besar sehingga dapat dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia akan memiliki karakteristik tersendiri meskipun sering tercampur aduk atau sering kita gunakan dengan penggunaan bahasa daerah kita. Oleh sebab itu, di zaman yang sudah canggih ini lebih baiknya kita lebih menggunakan bahasa Indonesia kita, karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu bangsa, dan bahasa Indonesia juga merupakan bahasa paling bagus, paling indah yang untuk digunakan dalam keadaan formal maupun non formal dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang definisi atau sudut pandang saya terhadap perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.